Oke, puji nama Tuhan. Ya, kita sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku sekalian. Ya, hari ini kita harus bangga dengan diri kita karena kita ada di minggu 51 atau minggu yang mendekati kita menutup tahun ini, dan ini menjadi satu tahun yang sungguh luar biasa. Amin, saudaraku sekalian. Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, temanya waktunya sudah genap. Ya, waktu Tuhan sudah genap. Nah, saudaraku sekalian, selama kita mendengarkan khotbah, seringkali kita mendengar khotbah tentang apa yang kita lakukan sehingga Tuhan itu bisa memberkati kita, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, bagaimana kita perlu hidup, dan lain sebagainya. Tapi hari ini saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat bahwa bagaimana Tuhan yang akan melakukan sesuatu untuk dirinya, untuk tujuannya, untuk kehendaknya. Dan ini menjadi satu hal, satu perkara yang kita perlu mengerti, kita perlu sadari. Nah, saudaraku sekalian, adalah hal yang sungguh-sungguh menarik ketika kita menyadari bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita itu adalah hal-hal yang sangat amat dahsyat, yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku sekalian, mari kita mulai dengan firman Tuhan. Kitab Galatia pasal yang keempat, ayat keempat, saudara boleh catat atau saudara boleh buka supaya saudara bisa baca kembali. Tetapi setelah genap waktunya, garis bawahi, ini akan menjadi pembicaraan utama kita. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kembali, Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-30 sampai 31, kita akan perhatikan firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus." Nah, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa bulan Desember itu identik dengan bulan Natal. Kita semua sudah tahu bahwa dari awal Desember sampai dengan tanggal 25 bahkan lebih, di mana-mana gereja di seluruh dunia merayakan Natal, dan besok kita punya ibadah Natal. Nah, saudaraku sekalian, saya akan berbicara bukan khusus tentang Natal, tapi saya rindu sekali melalui Natal kali ini kita boleh mengerti, kita boleh belajar sesuatu, kita boleh tahu bahwa Tuhan Yesus lahir bukan saja untuk menyelamatkan kita, tapi Tuhan Yesus lahir untuk bergerak di dalam seluruh kehidupan kita untuk menyatakan rencana, menyatakan tujuan, menyatakan kehendak daripada Allah yang begitu luar biasa. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Saya akan mulai dengan sebuah statement, sebuah statement yang menurut saya itu mengandung kebenaran-kebenaran yang sangat luar biasa. Statementnya seperti ini. Terkadang waktu yang tampaknya tidak tepat bagi manusia ternyata merupakan waktu yang tepat bagi Allah untuk mencapai tujuannya. Oke, ini statement yang saya rindu saudara coba pikirkan dan renungkan. Sebenarnya kalau kita menilik kehidupan kita, kita harus mengerti dan menyadari bahwa Allah punya tujuan yang sangat nyata di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain hari ini bahwa Allah menyelamatkan kita itu dengan tujuan. Allah menyembuhkan kita dengan tujuan. Allah memberkati kita dengan tujuan. Allah memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan pernikahan kita itu dengan tujuan, saudaraku. Jadi dengan kata lain bahwa Allah punya tujuan yang jelas dan nyata di dalam kehidupan kita, dan kita hidup berdasarkan kehendak dan tujuan daripada Allah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika kita mengerti bahwa kita hidup ini berdasarkan tujuan Allah, kita hidup untuk tujuan Allah, maka
kita punya hidup pasti akan menjadi hidup yang sangat diberkati, hidup yang sangat berarti dan bernilai. Hidup yang penuh dengan sukacita dan bahagia. Tapi saudaraku sekalian, ketika kita tidak mengerti bahwa ya kita diselamatkan karena Allah punya tujuan, kita dimenangkan, kita diberkati, semua karena Allah punya tujuan dalam kehidupan kita. Dan kita hidup tidak berdasarkan tujuan Allah, tapi kita hidup berdasarkan tujuan kita sendiri, maka hidup kita akan capek, kita lelah. Nggak heran banyak sekali daripada kita kemudian stres, ya kita merasa hidup ini penuh dengan beban berat, kita merasa tidak ada kegembiraan, tidak ada kesenangan dalam kehidupan ini, kita merasa bahwa hidup saya itu kenapa penuh dengan beban berat. Nah saudaraku, ketika saudara hidup untuk tujuan saudara sendiri, maka itu yang terjadi. Tapi ketika saudara mengerti bahwa ada tujuan Allah begitu sempurna dalam kehidupan saya, dan saya hidup untuk tujuan Allah, maka saudara hidupnya akan begitu tenang, rileks, dan Anda akan hidup seturut dengan tuntunan Tuhan yang sangat nyata. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya kita akan melihat hari ini bahwa Allah itu punya tujuan yang nyata atas kehidupan kita. Amin. Ya, jadi menarik, waktu yang tidak tepat bagi manusia itu seringkali ya waktu yang tepat bagi Allah. Amin. Saudaraku sekalian, ada seorang wanita ya, suatu hari dia memutuskan untuk berlibur secara pribadi ya. Dan dia ingin pergi ke Eropa. Ya, wanita itu kemudian mempersiapkan diri, mengatur segala sesuatu. Lalu dia meninggalkan tempat tinggalnya di sebuah kota kecil ya di Midwest. Lalu dia berangkat ke London. Dari London dia berencana untuk pergi ke Paris, ke Roma, lalu ke Wina, ya Austria, baru dia pulang. Dan saudaraku sekalian, ketika dia berangkat dari Midwest sampai ke London, ya, dan dari London dia kemudian nelpon suaminya, ya, dan dia bertanya kepada suaminya, apa kabar? Wah, ini luar biasa saudaraku, ya. Jadi ini istri yang tanda kutip cukup baik, ya, karena begitu dia sampai ke tempat lain, dia ingat suami. Ya, karena kadang-kadang ada istri-istri yang bukan di sini, di luar. Nah, istri-istri yang sudah berlibur sendiri sama teman-teman, begitu dia udah keluar negeri, jalan kemana, lupa saudaraku. Lupa istri, lupa suami, lupa rumah, lupa anak, dan lain sebagainya. Gak ada kabar saudaraku, sampai suami berpikir, udah aku doakan dari tadi, gak sampai, belum nih istriku lagi ngapain gitu loh. Ya, nah saudaraku sekalian, ya banyak istri melupakan suami kalau udah luar, tapi mari kita belajar, dan saya percaya di tempat ini enggak ada. Di Antioquia enggak ada seperti ini. Oke, nah wanita ini begitu luar biasa. Sampai di London, sebelum dia meninggalkan Inggris, dia nelfon suaminya. Hei suamiku, apa kabar gitu loh. Nah suaminya berkata, oh aku baik-baik aja. Tetapi, ada tapinya. Lalu suami berkata, tetapi Lucy, kucing kita itu mati gitu loh. Begitu si istri mendengar kucing kesayangannya itu mati, maka istri tiba-tiba menangis. Setelah menangis dan setelah dia tenang, lalu tiba-tiba istrinya emosi, saudaraku sekalian. Ya, istri kemudian berkata kepada suaminya begini, dasar pria yang tidak peka. Ya, kenapa aku menikah dengan orang seperti kamu? Kamu itu kok tidak peduli sih dengan perasaan saya? Wah, marah-marah. Nah, suami kaget gitu loh. Si suami kaget, bingung. Lalu suami berkata gini, nah seharusnya apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya sampaikan? Apa yang harus saya ngomong seharusnya? Lalu si istri terdiam, berpikir. Lalu tiba-tiba istri berkata seperti ini. Nah begini ya, kalau ini contoh, kalau aku sampai di London ya, lalu aku menelponmu, lalu bertanya ya, apa kabarmu? Ini yang kamu bisa lakukan untukku. Kamu bisa berkata, oh aku baik-baik aja. Si Lucy ada di atas atap. Ya. Nah ketika saya sampai di Paris, saya menelpon kamu, menanyakan kabarmu. Ya, kamu bisa bilang gini, si Lucy jatuh loh dari atap. Lalu ketika aku tiba sampai di Roma, dan aku menelpon kamu, nanya gimana kabarmu, kamu bisa berkata, si Lucy loh, enggak, kondisinya tidak baik loh, udah jatuh dari atap, kondisinya itu parah. Nah ketika aku sampai di Austria, di Wina, aku menelpon kamu, aku tanya apa kabarmu, kamu bisa ngomong gini,
Si Lucy sudah meninggal loh. Saudaraku sekalian, istrinya berkata seperti ini. Dan kemudian istri ngomong sama suami bahwa kamu adalah suami yang sungguh-sungguh ya tidak mengerti ya, tidak mempunyai timing yang tepat, waktu yang tepat untuk menyampaikan sebuah kabar. Dan kamu mesti belajar gitu loh. Agar kamu bisa menjadi seorang suami yang mengerti untuk menyampaikan sebuah kabar dengan baik. Istrinya bilang begitu. Si suami bilang, iya. Nah, lalu dia tanya, mamaku di mana? Ada di atap, suaminya bilang. Saudaraku sekalian, kira-kira pernahkah saudara berada di dalam sebuah situasi, sebuah kondisi di mana saudara merasa kurang tepat untuk melakukan sesuatu, atau saudara merasa kurang tepat untuk menyampaikan sesuatu? Saudaraku sekalian, ketika saya membaca kisah-kisah Natal ya di Injil Sinopsis karena bulan Natal, ya paling enggak saya ingin mencoba untuk mengerti ya apakah ada sesuatu yang Tuhan bisa berikan melalui Natal tahun ini. Dan kita tahu bahwa kisah Natal itu ada di Matius, Markus, Lukas. Ya. Dan ketika saya baca di Injil Lukas, saya bertanya tentang kira-kira tuh saya mencoba membayangkan bagaimana perasaan Maria. Itu ketika malaikat Gabriel sampai kepada dia, mendekati dia, lalu memberitahukan kepada Maria bahwa Roh Kudus akan turun atasnya, ya, dan dia akan hamil, mengandung secara supranatural, dan dia akan menjadi ibu juru selamat dunia. Saudaraku sekalian, saya mencoba membayangkan saat itu Maria belum menikah, dia baru bertunangan, ya, dan Maria itu hidup di dalam sebuah budaya yang sangat konservatif. Ya, melebihi budaya kita, sangat konservatif dibandingkan dengan kita punya budaya, saudaraku sekalian. Artinya apa? Artinya jika seorang wanita, artinya jika Maria, dia itu hamil di luar nikah, maka itu bisa menjadi satu aib yang sangat amat besar. Dan bukan hanya aib yang sangat besar, itu bisa menjadi satu skandal yang besar pada waktu itu. Ya, nah, itu yang terjadi. Dan bukan hanya itu. Saudaraku sekalian, setelah dia menikah, dia hamil, pada bulan ke-9 kehamilannya, saudaraku sekalian, itu Maria harus melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh, yaitu dari Nazaret dia mesti ke Bethlehem. Ya, bukan karena untuk melahirkan di sana seperti yang kita baca, tapi karena dekret yang dikeluarkan oleh Kaisar Agustus bahwa setiap penduduk di bawah kekuasaan kerajaan Romawi harus mengadakan sensus. Tidak terlepas Yusuf Maria juga harus disensus. Karena itu saudaraku sekalian, dalam kondisi hamil 9 bulan, dia mesti mengajarkan perjalanan jauh ya untuk ke Bethlehem. Nah, ketika saya baca, saya mencoba membayangkan bahwa dari sudut pandang manusia, ya ini sepertinya bukan waktu yang tepat Maria itu hamil. Bukan waktu yang tepat. Ya, dia mengandung dari Roh Kudus. Tetapi saudaraku sekalian, dari sudut pandang Tuhan itu waktu yang tepat. Oleh sebab itu kita kembali ke Galatia 4:4. Itu firman bilang, tetapi setelah genap waktunya, saudaraku sekalian, genap waktunya artinya waktunya telah tiba atau waktunya telah sempurna. Bagi Allah, ya, ketika Allah berkata sudah genap waktunya, artinya Allah berkata telah tiba waktunya. Dan waktu itu bagi Allah adalah waktu yang sempurna. Waktu yang sempurna dia mengutus juru selamat. Waktu yang sempurna Yesus lahir sebagai juru selamat.
Nah, saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal yang sangat indah bagi kita untuk mengerti, ya. Mengerti bahwa waktu Tuhan itu begitu luar biasa. Karena itu firman Tuhan pengkhotbah berkata bahwa Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku sekalian, kita perlu mengerti. Ketika kita bisa hidup mengikuti timingnya Tuhan, ketika kita bisa hidup dan berjalan dalam waktunya Tuhan, maka kita pasti akan memiliki satu kehidupan yang luar biasa. Ketika kita benar-benar hidup dituntun dengan waktunya Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Ya, kalau saudara merasa belum diberkati, bukan berarti Tuhan tidak memberkati saudara. Ketika saudara belum sembuh, bukan berarti Tuhan itu tidak menyembuhkan saudara, tidak mau, tidak bisa menyembuhkan saudara. Kalau Tuhan belum memulihkan saudara, bukan berarti Tuhan tidak mau. Tapi saudaraku sekalian, waktunya belum tiba. Ketika kita bisa mengerti bahwa waktu Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita, lalu kita percaya kepada waktu Tuhan dan kita menunggu waktu Tuhan dengan iman, maka saudara akan melihat segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Amin saudaraku. Ketika Tuhan memberkati kita sebelum waktunya, seringkali apa yang terjadi? Kita bisa lupa Tuhan. Kita bisa lupa beribadah karena sibuk. Sibuk untuk mengelola ya berkat yang Tuhan berikan. Sibuk untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan. Saudaraku sekalian, Tuhan mengizinkan kita untuk mengelola dan menikmati berkat yang daripadanya. Tapi Tuhan tidak mau gara-gara berkat tersebut kita lupa ibadah. Kita lupa mengasihi Tuhan. Kita lupa melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, Tuhan tahu kapan waktu yang paling tepat untuk memberkati kita. Karena itu saudaraku sekalian, mengapa kita mesti terus bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa? Kenapa rohani kita harus terus bertumbuh menjadi dewasa? Sehingga kita benar-benar bisa mengerti dengan jelas waktunya Tuhan. Dan kita bisa mengerti dengan jelas tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku sekalian. Ya, mari kita kembali. Saudaraku sekalian, di dalam sepanjang sejarah Alkitab, ya, kita melihat bahwa Allah itu memberitahukan dan menjanjikan seorang juru selamat. Dengan berbagai cara dia menyampaikan, ya, bahwa dia akan mengirimkan, dia akan memberikan seorang juru selamat. Saudaraku sekalian, sejak manusia yang Tuhan ciptakan, itu Adam dan Hawa, ya, ketika di Taman Eden mereka berdosa, mereka murtad daripada Allah, mereka mulai mengalami sebuah rasa keterasingan, ya, antara mereka sama Tuhan. Kalau kita perhatikan, ketika mereka belum jatuh dalam dosa, mereka akrab, dekat dengan Tuhan. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka merasa asing sama Tuhan, mereka merasa segan, mereka merasa takut sama Tuhan. Lalu ketika Tuhan datang ke Taman Eden, mereka bersembunyi. Dan Tuhan tahu bahwa manusia telah mempunyai jarak karena dosa. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, pada saat manusia jatuh di dalam dosa, maka pada saat itulah Allah berjanji, ya, untuk mengirimkan seorang juru selamat bagi umat manusia. Dan bertahun-tahun kemudian kita juga melihat di dalam Alkitab bahwa Allah kemudian menghampiri seorang pengembara di Timur Tengah. Namanya Abraham dan Sarah, saudaraku sekalian. Ya, sepasang suami istri yang telah lanjut usia. Mereka berdua telah lama berjuang untuk memperoleh seorang anak. Bukan 1-2 tahun tapi puluhan tahun. Sampai kemudian Allah berfirman kepada Abraham, Kejadian 17 ayat 15-16, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Dan saudaraku sekalian, di sini Allah datang kepada Abraham dan berkata dengan jelas bahwa Allah akan membuat Sarah secara ajaib
mengandung dan melahirkan seorang anak. Seorang anak yang akan menjadi benih yang memberkati bangsa-bangsa. Dan benih tersebut itu akan digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu saudaraku sekalian. Ya, Allah kemudian juga datang kepada Raja Daud. Dan memberitahukan bahwa raja tersebut akan memiliki keturunan di masa depan. Ya, yang akan bertata untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan berkata bahwa pemerintahnya itu tidak pernah akan berakhir, tidak akan habis-habisnya. Dan dalam hal ini, Allah berbicara dan mengacu kepada Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah saudaraku sekalian, kita melihat di dalam seluruh Alkitab, Allah menjanjikan seorang juru selamat. Dan Paulus mengatakan kepada kita di Galatia 4:4 bahwa pada saat genap waktunya, yaitu pada waktu yang tepat, Allah mengutus anaknya yang lahir melalui seorang perempuan perawan. Ini menarik. Saudaraku sekalian, kita melihat sepanjang masa Allah terus berbicara, Allah terus berjanji, Allah terus berkata. Bukan 1-2 tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Allah terus berkata, dia akan kasih, dia akan kirim seorang juru selamat. Mungkin pada masa tersebut, orang-orang menanti dan terus menanti. Tapi mereka belum melihat juru selamat itu datang. Tetapi yang luar biasa, ketika waktunya sudah genap, ketika waktunya sudah tiba, maka Yesus lahir. Ini yang menarik tentang Kairos. Ini yang menarik tentang waktunya Tuhan. Karena itu saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau Allah menempatkan Anda dan saya di dalam waktunya. Karena ketika Allah menempatkan Anda dan saya di dalam waktunya, maka kita akan melihat kuasa, kemuliaan, kehendak, rencana, tujuan Allah itu pasti akan digenapkan atas hidup kita. Apabila waktu Tuhan sudah genap. Amin saudaraku. Oleh sebab itu apabila hari ini, apa yang Anda rasa itu janji Tuhan untukmu, tapi Anda belum peroleh. Apa yang Anda rasa, Anda tahu, oh itu Tuhan mau berikan, tapi Anda belum terima. Ketahui satu hal, tunggu waktu Tuhan. Amin saudaraku. Tunggu waktu Tuhan. Kalau waktunya tiba, Anda akan mulai melihat kuasa Tuhan. Anda akan mulai melihat kemuliaan Tuhan. Anda akan mulai melihat keindahan, rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Amin saudaraku. Hari ini saya mengajak saudara untuk melihat lebih jauh. Bahwa Tuhan itu bisa menyatakan karyanya ya di dalam kehidupan kita. Di dalam tujuannya dan pada waktu yang tepat menurut Tuhan. Oke, ada dua hal yang saya ajak saudara untuk melihat karya Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan dapat menggunakan keadaan sulit saudara untuk mencapai tujuannya pada waktunya. Oke. Jadi saudaraku sekalian, ini hal yang penting untuk saudara mengerti. Saya rasa saya tidak perlu mendeskripsikan tentang keadaan yang sulit itu seperti apa. Karena saya percaya bahwa kita semua pernah mengalami atau kita pernah punya pengalaman tentang keadaan yang sulit. Amin saudaraku. Ya, mungkin contohnya Anda berbisnis, Anda berusaha, ya, lalu keuntungan yang saudara harapkan itu tidak tercapai. Atau ya saudara punya target sales itu tidak terpenuhi, tidak tercapai. Ya, atau ya, suami dan istri yang hidupnya itu belum akur-akur ya dalam kehidupan pernikahan sampai hari ini. Atau Anda mengharapkan anakmu berubah, Anda berdoa agar anakmu berubah, tetapi anakmu itu belum berubah-berubah. Ya, sesuai dengan harapan Anda. Atau Anda punya sakit, tapi sampai sekarang Anda belum disembuhkan oleh Tuhan. Nah saudaraku sekalian,
Banyak lagi yang saya percaya adalah sebuah keadaan yang sulit. Tapi dari sini saya mau saudara melihat ya bahwa walau kita dalam keadaan yang sulit, Allah tetap bisa mencapai tujuannya pada waktunya. Artinya tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, bahwa tujuan Allah itu akan tercapai dalam kehidupan kita bukan tergantung keadaan kita yang baik. Artinya keadaan kita mesti baik, sempurna, sukses, sehat, bahagia. Maka tujuan Allah itu kan pasti tercapai dalam kehidupan kita. Enggak begitu. Dalam keadaan saudara yang sulit pun Allah bisa mencapai tujuannya atas kehidupan saudara. Ya. Secara politik, secara budaya, secara spiritual, saya mau katakan bahwa masa kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu adalah masa yang tepat waktu bagi Tuhan. Kita lihat seperti yang kita baca dalam Lukas pasal pertama tadi. Waktu Gabriel datang kepada Maria, Gabriel ngomongnya begini, jangan takut Maria. Sebab engkau itu beroleh kasih karunia, Anda terpilih, you are the chosen one. Ya, terpilih untuk apa? Untuk mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu engkau harus kasih nama Yesus. Saudaraku sekalian, seperti yang saya sempat bahas sampaikan di atas. Mungkin bagi Tuhan itu tepat waktu. Tapi apakah itu waktu yang baik bagi Maria secara pribadi? Karena waktu itu dia belum menikah, tapi masih hamil. Ya, lalu yang luar biasa, melalui satu jawaban dari Maria, ya, yang begitu sukarela. Saudara sekalian, Tuhan telah mencapai tujuannya yang agung. Sebenarnya kita melihat bahwa tanggapan Maria terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidupnya itu, ya, bukan hanya berlaku untuk Maria. Tapi tanggapan-tanggapan seperti ini juga bisa kita temukan di dalam berbagai hidup orang-orang pilihan Allah di dalam Alkitab. Saya berikan sebuah contoh, salah satu kisah favorit saya adalah kisah Yusuf, saudaraku. Ya, jadi satu kisah di mana kita bisa melihat bagaimana Allah menggunakan tanggapan manusia ya untuk mencapai tujuannya. Oke, kita tahu saudaraku sekalian, Yusuf itu ya merupakan salah satu dari cicit Abraham. Ya, cicit Abraham saudaraku sekalian, dia adalah anak dari 12 laki-laki milik Yakub ya, dan juga merupakan salah satu anak favoritnya Yakub, anak yang paling disayang sama Yakub ya, karena itu ya dia selalu mendapat yang terbaik, bagian yang terbaik, karena itu membuat saudara-saudara yang lain itu iri ya, lalu ya membencinya. Nah, singkat cerita, saudaraku sekalian, Yusuf itu kemudian dikhianati oleh saudara-saudaranya, kita udah tahu, saudaraku sekalian, ya dia dijual ke Mesir, ya, dan mereka juga menipu, membohongi bapaknya Yakub. Mereka ambil jubah terbaik milik Yakub, ya, yang sedang dipakai, jubah favoritnya, jubah yang warna-warni, lalu mereka menyembelih seekor binatang, mencelupkan ya baju jubah dari Yusuf ke darah binatang, lalu membawa pulang, lalu menunjukkannya kepada bapaknya. Dan begitu bapaknya melihat, begitu Yakub melihat jubah daripada Yusuf yang penuh dengan darah, Yakub mengerti bahwa Yusuf telah diserang oleh binatang buas yang sangat buas. Binatang itu mungkin telah memangsa anaknya sehingga nggak ada bekasnya. Sampai abang-abangnya hanya bisa bawa pulang jubahnya, nggak bisa bawa pulang jasadnya. Saudaraku sekalian, setelah dijual sebagai budak di Mesir, kita tahu Yusuf bekerja di rumah seorang perwira namanya Potifar. Ya, dan ketika dia bekerja, istri Potifar, Tante Po, saudaraku sekalian, itu tertarik sama siapa? Sama si Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf ganteng, saudaraku. Ya, karena dia ganteng, kemudian dia tertarik. Dan suatu hari, ketika Potifar pergi dan gak ada di rumah, Tante Po, istri Potifar melecehkan, ya, melakukan pelecehan seksual atas Yusuf. Tapi karena Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik Allah, tapi karena Yusuf mau hidup sebagai anak Allah yang benar, maka dia menolak.
menolak pelecehan seksual yang dilakukan oleh istri Potifar. Dan itu membuat Tante Po-nya itu kemudian emosi, marah, tersinggung. Kenapa? Tertolak. Tertolak. Kadang-kadang orang kalau tertolak bisa tersinggung, saudaraku. Saya tidak tahu saudara kalau tertolak tersinggung atau enggak, tapi mari kita belajar. Ditolak jangan tersinggung, diterima bersyukur, saudaraku. Yang paling penting jangan takut ditolak oleh manusia. Yang perlu saudara takut kalau ditolak sama Allah. Amin. Oke, kita kembali. Jadi ketika Potifar pulang, istrinya kemudian ngadu, memfitnah si Yusuf dan berkata, "Pak, ini orang budakmu itu mau memperkosa aku." Potifar dengar, emosi, saudara. Lalu Yusuf dimasukkan dalam penjara. Dan di dalam penjara, saudaraku sekalian, karena kasih karunia Tuhan, karena penyertaan Tuhan begitu sungguh luar biasa, Yusuf akhirnya dibebaskan. Ini penyertaan Tuhan yang nyata. Dia dibebaskan karena Yusuf bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun. Lalu kemudian singkat kata dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Orang kedua yang paling berkuasa di Mesir. Dan saudaraku sekalian, tidak begitu lama kemudian terjadi sebuah kelaparan yang melanda seluruh daerah. Seperti apa yang Yusuf tafsirkan dari mimpi Firaun. Tidak terkecuali saudaraku sekalian, keluarga Yusuf, kampung Yusuf itu juga terimbas. Mereka juga kehabisan bahan makanan, tidak bisa menghasilkan bahan makanan karena kekeringan yang melanda. Lalu mereka akhirnya kehabisan makanan. Karena kehabisan makanan, mereka mencari di mana ada makanan. Dan saudaraku sekalian, mereka mendapat kabar, ternyata ada makanan yang berlimpah di Mesir. Dan saudara-saudara Yusuf kemudian membawa uang, mereka pergi ke Mesir. Untuk apa? Membeli bahan makanan. Menarik saudaraku sekalian, ketika mereka sampai di Mesir, mereka membeli bahan makanan dan tanpa mereka sadari, mereka berdiri di hadapan Perdana Menteri Mesir. Mereka berdiri di hadapan saudara mereka yang tidak mereka kenali. Tapi Yusuf mengenali mereka. Saudaraku sekalian, Yusuf tergoda untuk menyembunyikan identitasnya. Tapi lama-kelamaan dia nggak tahan. Sampai suatu kali Yusuf berkata, "Apakah kamu mengenali saya?" Saudara-saudaranya berkata enggak. Lalu Yusuf berkata, "Aku Yusuf, saudaramu yang kamu jual." Ketika abang-abangnya mendengar pengakuan Yusuf, mereka mulai ketakutan. Mereka mulai takut, saudaraku sekalian. Mereka berpikir, aduh habis kita. Mereka takut dengan pembalasan daripada Yusuf. Mereka takut Yusuf melukai mereka. Bahkan mereka takut kalau mereka itu dijadikan budak. Namun yang luar biasa, Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20. Nah ini yang sangat indah menurut saya. Kejadian 50 ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudaraku sekalian, perhatikan. Tuhan dapat memakai keadaan yang sulit untuk mencapai tujuannya, yaitu memelihara umat pilihannya. Saudaraku sekalian, menarik. Anda mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Dengan kata lain saudaraku sekalian, Yusuf menjelaskan bahwa dia berada dalam keadaan yang sangat sulit. Ketika dia dibenci, ditolak oleh saudara-saudaranya, itu perasaan yang tidak nyaman. Lalu dia dibuang ke dalam sumur walaupun kering, tapi dia dibuang begitu aja.
Kemudian dijual. Ketika dia jual, dia mesti hidup sebagai seorang budak. Makan seperti seorang budak, diperlakukan sebagai seorang budak. Dan ketika dia dijual, dia difitnah. Dia diperlakukan dengan tidak nyaman, lalu dia dipenjarakan. Dan dia hidup dalam penjara bukan 1-2 tahun, tapi lama sekali dan dia mesti menjadi seorang narapidana yang bekerja, dihukum dan bekerja di dalam penjara. Dan sampai ketika waktunya Tuhan tiba, dia diangkat kembali. Dia ditolong, dia diselamatkan Tuhan, dia dilepaskan. Bahkan dari ekor Tuhan jadikan dia kepala, saudaraku. Ketika waktunya tiba. Perhatikan. Keadaan Yusuf sulit. Secara manusia, ketika dia berada di dalam penjara, maka dia selama-lamanya akan di dalam penjara. Kenapa? Karena Potifar punya kedudukan yang cukup tinggi. Dan ketika dia mengatakan orang ini dimasukin dan tidak boleh keluar, maka dia tidak akan keluar. Keadaan yang sangat sulit. Tapi justru dalam keadaan sulit ini Allah tetap bisa menyatakan tujuannya melalui Yusuf. Allah punya tujuan adalah memelihara umat pilihannya. Dan itu yang terjadi melalui Yusuf. Keluarganya itu hidup di Mesir ya dengan tidak kekurangan, hidup berkecukupan, hidup dengan sangat baik, berkembang biak menjadi sebuah bangsa yang besar sekali. Itu keadaan yang sulit, tapi Tuhan tetap bisa bergerak dan menyatakan tujuannya untuk meninggikan ya umat pilihannya. Saudaraku sekalian, mungkin saat ini saudara mengalami keadaan yang sulit. Seperti yang saya katakan, ada yang merasa hidup saudara sulit, masa depan saudara sulit, kehidupan pernikahan saudara sulit, ya, pekerjaan usaha saudara serba sulit. Saya mau katakan saudaraku sekalian, jangan menyerah, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa sama Tuhan, dan jangan marah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai keadaanmu yang sulit untuk mencapai tujuannya. Yang menyatakan kuasa dan kemuliaannya atas saudara pada waktunya. Ketika saudara berada dalam keadaan sulit, tapi saudara tetap percaya, saudara tetap berserah, saudara tetap bersandar, saudara tetap menunggu waktunya Tuhan. Saya mau katakan bahwa waktu Tuhan tiba, kairos Tuhan tiba, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya, kemuliaannya untuk saudara. Mungkin saudara berkata, aku telah berdoa untuk suamiku, untuk bisa percaya kepada Tuhan lama sekali. Sepertinya semakin aku doakan, semakin dia menjadi-jadi, semakin dia fanatik, semakin dia menolak, semakin dia berlaku seperti bermusuh dengan saya. Atau saudara berkata, aku telah berdoa untuk anakku lama sekali, untuk berubah, tapi semakin ku doakan seperti anakku semakin jahat, semakin tidak berbakti dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, perhatikan. Jangan menyerah. Keadaanmu yang sulit bukan berarti itu bisa membatasi kuasa Tuhan untuk menyatakan dirinya. Kemuliaan Tuhan untuk menyatakan dirinya. Enggak. Sesulit apapun kondisi saudara, Allah tetap bisa menyatakan tujuannya, menggenapi tujuannya tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, perhatikan, ini adalah hal yang pertama dalam keadaan sulit. Allah bisa menyatakan kehendaknya seturut dengan waktunya. Jadi waktu Tuhan bukan berarti waktu Tuhan dinyatakan bukan berarti saudara punya keadaan itu dalam keadaan baik-baik. Atau dengan kata lain, keadaanmu dalam keadaan baik, semua berjalan lancar, Allah baru bisa menggenapi tujuannya. Enggak saudaraku, enggak. Justru Allah punya tujuan itu berdiri sendiri. Saya rindu saudara melihat, mengerti. Tujuan Allah, waktu Tuhan itu berdiri sendiri. Tidak tergantung kepada kondisi dan keadaan kita. Amin. Dengan kata lain, kalau Tuhan mau memulihkan Anda, Tuhan mau mengangkat Anda, menjadikan Anda kepala. Bukan pada saat Anda sukses kok. Ada dalam keadaan gagal pun Allah sanggup mengangkat engkau menjadi kepala kalau waktunya tiba.
Yang kedua, saudaraku sekalian, Tuhan dapat menggunakan pilihan kita untuk menggenapi tujuannya pada waktunya. Oke, ya. Dalam Alkitab, saudaraku sekalian, ya kita bisa melihat bahwa Allah dapat memakai pilihan-pilihan kita, ya bahkan pilihan-pilihan kita yang salah, yang tidak baik, yang tidak populer, ya. Allah bisa menjadikan pilihan kita yang tidak baik sekalipun itu sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Ya, ada banyak contoh dalam Alkitab. Dan salah satu yang menarik adalah mungkin dalam kitab Esther. Saudaraku sekalian, perhatikan. Esther mungkin membuat pilihan yang tidak favorit. Ya, waktu itu, ya, saudaraku sekalian, Ratu Wasti itu dibuang. Dan kemudian, ya, ajudan-ajudan raja mengatakan, udah, cari wanita pengganti. Ya, cari wanita pengganti, ya mereka berkata. Menggantikan siapa? Menggantikan Ratu Wasti, saudaraku sekalian. Jadi setelah Ahasiweros mendengarkan masukan dari anak buahnya, maka Ahasiweros berkata, oke, maka dikeluarkan pengumuman. Semua wanita-wanita cantik itu dikumpulkan, ya, untuk dipilih, untuk menggantikan Ratu Wasti. Salah satunya adalah Esther. Sama Mordekai, Esther didaftarkan. Dan Mordekai berkata, jangan buka kebangsaanmu, jangan akui jati dirimu. Saudaraku sekalian, perhatikan. Esther harus membuat sebuah pilihan yang tidak favorit. Ya, dia harus memilih, ya, mengambil sebuah keputusan tidak membuka jati dirinya. Dia tidak boleh mengatakan bahwa dia adalah orang Yahudi. Dia harus menyembunyikan jati dirinya sebagai orang Yahudi. Itu pilihan yang tidak favorit. Ya, itu bukan pilihan yang bagus karena dia seorang Yahudi. Dia umat pilihan Allah dan dia perlu menyembunyikan diri bahwa dia adalah umat pilihan Allah. Agar dia bisa menjadi seorang ratu. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Menarik. Ternyata pilihannya yang tidak favorit ini, ya mungkin secara manusia kita melihat di pilihan yang tidak baik, tapi Allah bisa pakai untuk menyelamatkan bangsa Yahudi yang ada dalam kerajaan Ahasiweros. Ini luar biasa. Amin, saudaraku. Ya, jadi apabila saudara mungkin membuat pilihan yang salah, jangan takut, saudaraku. Oke. Amsal 16 ayat 9 ya berkata seperti ini. Amsal 16:9, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bisa menentukan segala sesuatu, ya. Jadi saudara harus percaya, atau mungkin saya bertanya seperti ini, apakah saudara percaya bahwa Allah bisa menggunakan pilihan-pilihan bebas saudara ya untuk menggenapi tujuannya melalui Anda pada waktu yang tepat? Ada seorang teolog ya, dan memang statement yang disampaikan teolog ini seperti agak paradoks, saudaraku sekalian, ya. J.I. Packer berkata bahwa kita bebas dalam memilih, namun Allah berdaulat menggunakan pilihan kita, pilihan bebas kita untuk mencapai tujuannya yang sempurna. Ini kata J.I. Packer, ya. Kita bebas dalam memilih, namun Allah berdaulat. Allah berkuasa, ya. Allah punya hak penuh yang tidak bisa dibantah ketika dia mau menggunakan pilihan bebas kita untuk mencapai tujuannya. Pilihan-pilihan Anda, tapi Allah bisa pakai untuk mencapai tujuannya. Ya, seringkali kita memilih sesuatu karena kita punya tujuan. Amin, saudaraku. Ya, hari ini gue pilih makan siang sate karena gue tuh pinginnya makan sate. Tujuan gue pengen makan sate. Gue pilih pergi makan sate. Nangkap kan? Ya, kita mau berpilihan karena seperti ya kita punya tujuan tertentu. Tapi perhatikan, Allah itu punya kuasa. Saudara memilih apapun pilihan saudara, tapi Tuhan itu bisa menggunakan pilihan saudara untuk tujuan Tuhan. Nangkap kan? Bukannya untuk tujuan saudara.
Jadi Tuhan bisa kalau Tuhan mau mencapai tujuannya, dia bisa menggunakan melalui pilihan saudara. Nah, ini yang menarik. Nah, saudaraku sekalian, statement dari Packer itu benar. Itu sebuah paradoks yang sulit sekali dipahami ya oleh pikiran manusia. Tapi paradoks tersebut harus kita terima dengan iman. Kita sulit mengerti, tapi kita harus terima dengan iman. Kita bisa menerima dengan iman. Contohnya saudaraku sekalian seperti cahaya. Cahaya. Ruangan ini kalau mati nggak ada cahaya, tapi kalau ada cahaya jadi terang. Nah, saudaraku sekalian, menurut para ilmuwan, ya, cahaya itu bisa nampak sebagai sebuah partikel. Tapi ada juga berkata bahwa cahaya itu bisa tampak seperti sebuah gelombang. Tapi ada juga berkata bahwa cahaya itu bisa tampak seperti sebuah kontradiksi. Tapi apapun itu kita menerima dengan cara yang sama. Begitu ada cahaya, kita merasa ruangan jadi terang. Amin saudaraku. Begitu nggak ada cahaya, kita merasa ruangan jadi gelap. Oleh sebab itu, ketika kita melihat sebuah cahaya, kita nggak pernah terpikir, wah ini kayaknya terdiri dari partikel. Oh, kayaknya ini dari gelombang. Kita nggak pernah terpikir. Kita menerima bersama-sama. Begitu ada cahaya, kita merasa, oh enak, ruangannya terang. Kita menerima begitu aja. Kita nggak pernah memikirkan, memusingkannya. Amin saudaraku. Ya, begitu juga dengan apa yang Tuhan lakukan dengan tujuan kita. Ya, kita memilih, tapi kalau Tuhan mau pakai untuk tujuannya, kita terima dengan iman saja. Amin. Oke, saya berikan sebuah contoh lain. Steve Jobs. Ya, saya percaya banyak orang tahu, ya bahkan orang menyebut dia adalah seorang pendiri dari perusahaan Apple. Saudara sekalian, beberapa tahun lalu, ya saya membaca sebuah artikel bagaimana Steve Jobs itu menyampaikan sebuah pidato kelulusan di Universitas Stanford. Saudaraku sekalian, dia menceritakan kisahnya bahwa dia adalah seorang anak adopsi. Ya, anak yang diadopsi oleh seorang wanita yang tidak menikah, ya. Dan dia tidak lulus dari perguruan tinggi. Ya, dia berkata seperti ini. Melihat ke belakang, maksudnya dari sekarang ya, dia melihat ke belakang masa lalu dia, keluar dari sekolah, berhenti dari sekolah adalah sebuah keputusan yang terbaik yang pernah saya buat, kata Steve Jobs. Saudaraku sekalian, begitu saya keluar, saya bisa berhenti mengambil kelas wajib yang harus saya ikuti tetapi tidak saya minati. Ya, jadi dia berkata bahwa mata pelajaran, mungkin mata kuliahnya pada saat itu ada mata kuliah yang tidak membuat dia tertarik, dia tidak menarik bagi dia. Hanya dia tidak mau sekolah, dia keluar. Ya, lalu dia berkata begini. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh pada waktu itu. Dia berkata bahwa Reed College itu pada waktu itu menawarkan sebuah pengajaran kaligrafi terbaik di negeri ini katanya. Dan dia berkata di seluruh kampus, banyak brosur, label, banner, di laci-laci, itu semua diberikan kaligrafi tangan yang sangat indah. Dan ini membuat Jobs tertarik. Dia berkata, karena saya sudah drop out, saya tidak terikat dengan sekolah, saya punya waktu, ya saya tidak perlu mengambil kelas normal katanya. Jadi saya punya waktu yang sangat bebas. Lalu Jobs berkata bahwa saya kemudian mengambil kelas kaligrafi, saya les, ya, dan saya mempelajari cara untuk melakukannya. Ya, saya belajar cara bagaimana memvariasikan, memvariasikan jumlah, spasi, huruf dan lain sebagainya, ya dengan kombinasi-kombinasi huruf yang berbeda. Dan dia berkata bahwa itu akhirnya bisa menghasilkan sebuah tipografi yang luar biasa. Dan dia berkata itu sangat indah, penuh sejarah, penuh dengan artistik, dan itu sulit sekali dimengerti dan sulit sekali ditangkap oleh ilmu pengetahuan. Dan dia berkata menurut saya itu menarik. Saudaraku sekalian, dari semua yang dia pelajari, tidak satu pun yang bisa dia terapkan secara praktis. Dengan kata lain tidak ada penerapan praktis ya di dalam hidup saya.
Namun dia berkata 10 tahun kemudian, artinya setelah dia belajar kaligrafi, itu dia tidak bisa pakai dengan maksimal dalam kehidupannya. Tapi dia berkata setelah 10 tahun kemudian, ketika kami mulai merancang komputer Macintosh yang pertama, ya semua yang pernah ada di dalam pikirannya, semua yang pernah dia pelajari, semua yang pernah dia ketahui, dia berkata, aku mendesainnya ke dalam Mac, ke dalam laptop. Itu adalah komputer pertama dengan tipografi yang indah. Job berkata, saya tidak pernah mengikuti kursus, saya tidak akan pernah bisa mengikuti kursus tunggal tersebut apabila saya masih di perguruan tinggi waktu itu. Dan dia berkata, mungkin Mac tidak akan memiliki banyak jenis huruf dan font dengan jarak yang proporsional. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ini yang dikatakan oleh Steve Jobs. Pilihan Job waktu itu mungkin bukan pilihan terbaik. Semua orang ingin kuliah, tapi dia memilih untuk keluar meninggalkan bangku kuliah. Sebuah pilihan yang sepertinya seolah-olah pilihan yang tidak favorit, pilihan gagal, drop out. Tetapi Tuhan menggenapi tujuannya tepat pada waktunya atas hidup Steve Jobs, saudaraku sekalian. Dia menjadikannya sebagai sosok yang luar biasa di perusahaan Apple pada waktu itu. Kita lihat, pilihan yang tidak favorit, tapi Tuhan bisa mengubah, memutar balikannya menjadi sebuah pilihan yang luar biasa, yang kepakai. Ada sepasang suami istri, dia pindah ya ke kota California karena suaminya ingin masuk seminari Alkitab atau ingin sekolah Alkitab dan menjadi seorang hamba Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika mereka sampai di California udah pindah, si istri ya namanya Sue, dia ingin mencari pekerjaan, dia mulai mencari pekerjaan. Saudaraku sekalian, dan ketika dia mencari di bulan pertama dia sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan, ya. Dan itu membuat keadaan mereka sangat terdesak, saudaraku. Pengalaman kerja Sue itu hanyalah ya seorang pramusaji. Dan ketika dia mencari pekerjaan di California, dia menemukan sebuah kenyataan, yaitu pada waktu itu orang-orang tidak mau memperkerjakan seorang yang sedang hamil. Artinya apa? Artinya dia tidak pernah akan mendapat pekerjaan di tempat tersebut. Akhirnya mereka berdua suami istri saling bertanya. Ya. Dia bertanya, apakah kita membuat pilihan yang benar atau kita membuat pilihan yang salah? Lalu Sue bertanya, apakah ini waktu yang tepat kamu masuk seminari? Artinya apakah ini waktu yang tepat kamu untuk kuliah di sekolah Alkitab? Saudaraku sekalian, ketika mereka berdua bertanya satu sama lain, akhirnya mereka memilih untuk datang kepada Tuhan dan menyerahkan keadaan mereka. Minggu berikutnya, karena tidak mendapatkan pekerjaan di California, Sue kemudian memutuskan untuk apa? Pergi ke Los Angeles. California ke Los Angeles sekitar 1 jam 50 menit atau sekitar 2 jam lah, kita anggap 2 jam. Ya. Dan Sue kemudian berangkat ke Los Angeles. Ketika sampai di tengah kota, saudaraku sekalian, waktu itu panas sekali. Ya. Mobil mereka nggak punya AC, karena mereka tidak mampu membeli mobil yang ber-AC, hanya bisa membeli sebuah mobil yang tidak ada AC. Dan ketika sampai di Los Angeles, ya sangat panas, Sue kemudian memutuskan, aduh saya perlu mencari minum. Dan begitu dia turun, dia melihat gedung, begitu dia lihat salah satu gedung, lalu dia pergi masuk ke gedung sana. Tujuannya untuk ngadem, saudaraku. Ya, dia pergi ke sana, ya dia tahu di dalam gedung itu pasti punya AC. Dia udah panas nggak tahan, mau pergi ngadem dan cari minuman, saudaraku. Dan ketika dia masuk ke gedung yang ada di hadapannya, dia tidak pernah tahu itu gedung apa. Tapi begitu dia masuk, ternyata itu adalah Home Saving Bank, ya sebuah bank di Amerika. Ya, dan ketika dia pergi ke sana, dia cari minuman. Dia bertemu dengan satu orang dan ya bertutur sapa, kemudian ya dia ditanya dari mana, ya karena mungkin dilihat
kayaknya bukan orang Los Angeles. Lalu Sue berkata, iya aku dari California. Ya, aku datang ke sini ingin cari pekerjaan. Ya, kenapa? Karena kami pindah ke California karena suami saya mau masuk ke seminari. Ya, lalu saya cari kerjaan di California nggak dapat dan sekarang ya saya terpaksa datang ke Los Angeles untuk mencari pekerjaan. Dan dia nggak pernah tahu siapa laki-laki yang sedang bicara sama dia. Dan ternyata laki-laki yang ngobrol sama dia itu adalah wakil presiden direktur daripada ya Home Saving ya Bank of America. Dan bukan hanya itu, ternyata bapak itu juga adalah seorang anggota dewan seminari Talbot. Dia anggota dewan yang punya rumah sekolah Alkitab tersebut. Begitu mendengar semua cerita, tiba-tiba bapak itu berkata gini, mau nggak kalau kamu wawancara kerja di bank ini? Lalu Sue berkata, saya pengalamannya Prabu Saji, nggak apa-apa coba aja. Lalu dia diatur, lalu dia wawancara kerja dan dia lolos. Dia mendapatkan pekerjaannya di bank tersebut. Saudaraku sekalian, perhatikan. Yang saya mau mengajak saudara lihat adalah Sue mengambil satu keputusan atau pilihan yang tidak disengaja. Dia udah gue masuk aja ke gedung ini ya. Untuk apa? Untuk ngadem. Untuk supaya bisa dingin karena ada AC. Dan saudaraku sekalian, apa yang saudara lihat? Saudara lihat Tuhan menggunakan pilihan yang sederhana dari Sue untuk mengungkapkan tujuan Tuhan bagi dia, bagi suaminya, bahkan untuk bayinya yang sedang dia kandung. Ini hal yang sangat luar biasa. Saudaraku sekalian, perhatikan, Tuhan itu seringkali memakai pilihan kita yang kelihatannya itu sederhana, kelihatannya itu seperti tidak sengaja, pilihan kita yang sepertinya tidak baik, kurang baik, atau pilihan kita yang gagal, Tuhan bisa pakai untuk menyatakan tujuannya atas kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang setia melayani Tuhan dengan cara memberkati hidup kita ketika waktunya telah tiba. Amin saudaraku. Oleh sebab itu kalau hari ini saudara membuat pilihan yang salah. Saudara merasa, aduh saya buat pilihan yang salah. Jangan menyesal. Ya, jangan saudara merasa bahwa, wah ini celaka. Jangan. Kalau saudara mau membuat pilihan yang salah, pilihan yang tidak tepat, ya, pilihan yang seperti tidak, yang sangat sederhana atau tidak sengaja, perhatikan. Tuhan bisa memakai pilihan saudara untuk menyatakan tujuannya. Amin saudaraku. Sue gak pernah tahu pilihan dia untuk masuk ke gedung tersebut. Tapi Tuhan bisa memakai pilihannya untuk menggapai tujuannya, memberkati Sue, memberkati suaminya, memberkati anaknya. Amin. Tuhan bisa pakai pilihanmu yang tidak sengaja saudara buat, tidak sengaja saudara buat, yang belum tentu menurut saudara yang terbaik. Tuhan bisa pakai untuk memberkati saudara. Tuhan bisa pakai untuk memulihkan saudara. Amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala. Saudaraku sekalian, mari kita belajar untuk mengerti dan percaya pada waktunya Tuhan. Tuhan punya waktunya. Dan di dalam waktu Tuhan, ada rancangan-rancangan yang sempurna untuk Anda dan saya. Mari kita belajar untuk mengerti tujuan Tuhan atas kita. Maksudnya adalah kita diselamatkan dengan tujuan. Kita diberkati dengan tujuan. Kita disembuhkan dengan tujuan. Kita dipulihkan dengan tujuan dan lain sebagainya. Dan Allah selalu mau menyatakan menggenapi tujuannya tepat pada waktunya. Dan itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Allah akan menggenapi tujuannya atas hidup kita pada waktunya, yaitu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, sebelum kita mengakhiri tahun ini,
Yang bila ini boleh menjadi satu dasar bagi saudara untuk melangkah di tahun 2024. Itu apapun keadaan saudara, apapun pilihan yang telah saudara buat, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, jangan kecewa, jangan menyesal. Karena dalam keadaanmu yang sulit sekalipun, dan dalam pilihan saudara yang menurut saudara salah, tidak baik, kurang tepat, atau tanpa sengaja saudara buat, apapun itu, Tuhan tetap bisa melalui keadaanmu yang sulit dan pilihanmu yang salah untuk menggenapi tujuannya pada waktunya. Tujuan-tujuannya yang sempurna, tujuannya yang memberkati, tujuannya yang penuh dengan kuasa, tujuannya akan memulihkan, itu Tuhan akan genapi. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, melalui firman Tuhan minggu ini, saya mau saudara menyadari bahwa saudara punya Tuhan yang sangat amat baik. Tuhan yang begitu sempurna, Tuhan yang begitu penuh dengan kuasa, Tuhan yang tak terbatas dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya rindu sekali bahwa firman Tuhan minggu ini akan menjadi sebuah dasar iman yang kokoh bagi saudara untuk melangkah memasuki tahun 2024. Bersyukurlah dan bertekad untuk semakin mengasihi Tuhan lebih lagi, karena Tuhan yang kita percayai, Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh amat luar biasa. Tuhan yang bisa bergerak di dalam kehidupan kita walau keadaan kita itu sangat sulit. Tuhan yang bisa bergerak dalam kehidupan kita ketika kita membuat pilihan yang salah. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang tidak baik menurut kita menjadi baik bagi kita. Tuhan bisa mengubah keadaan yang mustahil menurut kita menjadi tidak mustahil bagi Dia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita harus bersyukur kalau kita ada di tangan Tuhan yang luar biasa. Kita ada di tangan Tuhan yang maha kuasa. Dan kita ada di tangan Tuhan yang telah merancang segala sesuatu yang baik untuk kita. Ini yang sangat penting untuk kita mengerti. Karena ini akan menjadi sebuah dasar iman bagi kita. Dan kita terus bertumbuh dan harus bertumbuh melalui dasar iman seperti ini. Yaitu selalu percaya Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana, itu terbaik, selalu baik dan adalah baik untuk kita. Renungkan saudaraku. Haleluya. Glory Jesus. Tuhan Bapa berdoa, hamba menyerahkan akan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan Bapa berdoa kiranya Engkau mengurapi dan memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga firman-Mu hari ini akan menjadi dasar yang kokoh bagi mereka untuk terus bertumbuh dalam iman kepada-Mu. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh sungguh-sungguh mengerti, menyadari bahwa Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana, itu adalah yang baik, terbaik dan selalu baik. Oh, walau keadaan kami itu sulit ataupun pilihan-pilihan kami buat itu pilihan yang tidak baik atau pilihan yang salah, tetap itu tidak akan mengubah rancangan-Mu yang indah, kehendak-Mu yang luar biasa atas kami. Bahkan Tuhan, Engkau bisa menjadikan keadaan kami yang sulit, pilihan kami yang salah, itu untuk mencapai tujuan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, mulia bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Engkau memberkati firman-Mu, menyatakan kuasa-Mu atas diri setiap anak-anak-Mu yang percaya dan menerimanya dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.